Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan sebuah materi di mana materi ini berpusat pada sistem informasi manajemen dan teknologi modern. Yang kami ingin bahas di sini adalah mengubah data menjadi strategi di era digital. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Imam Mulia Zidakimi dan teman Saya saya. Irfan Azza Chandra. Kami akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen informasi dan teknologi modern. Next. Oke, Pertama di sini ada tantangan manajemen. Nah, tantangan di sini mengapa kita membutuhkan sistem. Seperti yang kita tahu bahwasanya sebuah sistem yang masih tradisional mengandalkan alat-alat tradisional yang masih bersifat manual itu pengelolaan datanya lambat dan rentan human error. Di mana seperti yang kita tahu bahwasanya informasi itu adalah suatu yang bernilai tinggi. Mau di zaman dulu bahkan masa depan informasi menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Dengan menggunakan alat-alat yang masih tradisional, pengelolaan data masih terbilang lambat dan rentan human error. Dan ada informasi yang terlambat sampai ke pihak manajemen, di mana di sini informasi-informasi penting yang akan dikelola oleh pihak manajemen itu datangnya tidak sesuai dengan deadline atau tidak secepat menggunakan teknologi digital gitu. Terus ada keputusan yang sering tidak tepat akibat data yang tidak akurat. Data yang tidak akurat di sini yang dimaksudkan adalah data yang tidak lengkap, data yang kurang, tumpang tindih datanya karenanya ada tadi human error di situ. Terus pengelolaan data yang lambat itu membuat keputusan seringkali salah atau bahkan miss dari eh, masalah yang ada. Nah, itu adalah minusnya dari manual atau the struggle. Terus ada era digital, era sekarang, yang dimana kecepatan dan ketepatan informasi itu menjadi tuntutan utama agar setiap saat pertukaran informasi itu eh, cepat dan aman. Terus pengolahan data terstruktur dan otomatis. Di sini data itu cenderung rapi dan mudah dipahami dan meminimalisir terjadinya human error di situ. Terus ada adaptasi organisasi untuk efektivitas tinggi. Nah, di sini ada sebuah organisasi atau perusahaan, di mana perusahaan itu sehari-harinya memiliki sebuah aktivitas yang sangat padat. Setiap bidang saling bertukar informasi, saling bertukar file dan segala macam. Di situ tanpa ada teknologi yang memadai akan apa ya bahasanya akan menghalangi aktivitas atau menghambat pertukaran informasi yang terjadi antar bidang yang berakibat pada pengelolaan data yang lambat atau informasi terlambat sampai ke manajemen seperti itu. Maka dari itu era digital itu sangat penting di zaman sekarang untuk pertukaran informasi dan pengelolaan informasi dalam pengambilan keputusan seperti itu. Next. Terus di sini ada definisi sistem saraf organisasi. Yang pertama ada data dari aktivitas organisasi, di mana ini adalah tahap awal, di mana ibaratnya itu pengumpulan data dari aktivitas-aktivitas orang yang ada di organisasi tersebut. Terus ada sistem komputerisasi, di mana data dimasukkan ke sistem, lalu diolah untuk mendapatkan data yang lebih baik. Terus ada informasi yang relevan. Setelah data itu diolah, informasi disaring, keluarlah informasi-informasi yang relevan dan cocok dengan situasi. Barulah pengambilan keputusan, di mana sistem informasi manajemen itu sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk sebuah organisasi dengan data yang banyak, aktivitas organisasi yang padat, seperti itu. Karena tanpa ada sistem informasi manajemen yang baik, perusahaan akan cenderung sering mengambil keputusan yang salah lah. Bukan salah sih, lebih ke kurang tepat atau miss execution bahasanya. oke. Next, Next. tujuan dan peran utama SIM. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Seperti yang kita tahu dengan adanya sistem modern atau digitalisasi ini, semuanya serba cepat, semuanya lewat jaringan, semuanya lewat HP, sekali klik semua sampai, sekali klik informasi kita ketahui seperti itu.
dalam efisiensi operasional ini menggantikan cara manual dengan sistem terkomputerisasi, mempercepat pengolahan data, dan meminimalisasi kesalahan pencatatan atau human error. Terus yang kedua, pendukung keputusan, menyajikan gambaran kondisi organisasi secara menyeluruh atau holistik, membantu manajemen menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan fakta di lapangan. Di mana di sini dalam sebuah perusahaan, seperti yang kita ketahui, eh, aktivitas yang cepat menuntut pengambilan keputusan yang cepat juga. Untuk mengambil keputusan yang cepat itu memerlukan informasi-informasi pendukung untuk menilai apakah keputusan tersebut baik atau tidaknya untuk diambil. Nah, untuk mendukung informasi yang tepat itu, disinilah peran utama SIM. Dengan adanya sistem informasi manajemen, informasi-informasi yang diperlukan itu bisa didapatkan dengan mudah. Apalagi sistem informasi manajemen yang sudah terlaksana dengan baik atau tersusun dengan baik. Dengan adanya itu keputusan atau pendukung keputusan itu bisa dilakukan dengan baik. Perencanaan dan pengendalian. Di sini menyediakan informasi tepat waktu untuk fungsi manajerial dan alat kita untuk merencanakan masa depan dan mengendalikan aktivitas saat ini. Nah, fungsi SIM dalam perencanaan dan pengendalian itu adalah data-data yang di masa lalu yang sudah dikelola, disimpan, yang sudah disaring menjadi data-data yang relevan, itu bisa digunakan untuk menganalisis apa yang akan dilakukan di masa depan atau merencanakan apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi di masa yang akan datang dengan data-data tersebut. Next. Di sini ada komponen utama ekosistem sistem informasi manajemen. Di sini ada 5 komponen. Yang paling atas dulu lah. Itu ada brainware, sumber daya manusia atau operator dan pengguna. Brainware di sini bermacam-macam jenis. Ada yang menginput data, ada yang tempat kita mengambil data, segala macam. Disinilah informasi awal itu berguna, itu. Karena tanpa ada sumber daya manusia, sistem informasi manajemen tidak akan berjalan dengan baik. Terus ada perangkat keras atau hardware, fisik sistem, ya, seperti yang kita tahu seperti komputer, segala macam, server. Itu terdiri dari banyak keras yang saling terhubung untuk mengelola data. Terus ada perangkat lunak software. Nah, ini lebih ke sebuah sistem aplikasi yang berjalan dalam hardware tersebut. Terus ada basis data. Di sini ada tempat di mana data disimpan. Semua data yang sudah dikelola oleh perangkat lunak yang sudah diinput oleh sumber daya manusia akan disimpan di basis data. Setelah disaring-saring akan terdapatlah informasi-informasi yang relevan seperti itu. Terus ada prosedur atau aturan main. Di sini itu yang namanya sistem informasi manajemen kita tidak bisa sembarang mengambil tindakan. Sistem informasi manajemen juga punya prosedurnya sendiri agar semua berjalan dengan baik, semua terkondisikan, saling terhubung satu sama lain. Tanpa adanya kelima komponen ini, kinerja sistem secara keseluruhan akan terganggu seperti itu. Ini slide berapa sih? Berapa nih? 1, 2, 4, 5. Oke, kenapa? Ini 5 nih. Total tuh 12 slide itu dengan itu kah? Halaman itu kah? 12 bukan yang pas awal, enggak tiba nih. Oh. SIM. Next, infrastruktur digital atau tulang punggung sistem. Yang pertama itu ada perangkat keras. Karena di sini sarana fisik untuk input lah ya, seperti yang sudah disebutkan komponen tadi, ada proses dan output yang diberikan seperti layar, terus mikrofon, speaker, di mana itu berfungsi untuk menginput data dan melihat data lah, sekaligus untuk mengelola data. Alat-alatnya meliputi komputer, server, jaringan, hingga perangkat mobile. Terus ada perangkat lunak atau software yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada pengendali yang menjembatani hardware dan user, meliputi sistem operasi, aplikasi, sistem informasi manajemen, dan sistem manajemen basis data. Di sini ada sebuah sistem lah, yang dimana ketika user menginput data, sistem akan mengelola data tersebut, baru akan disimpan di perangkat keras seperti itu, di SSD mungkin. Terus ada basis data atau database, tempat menyimpan data terstruktur, rapi, dan aman. Disinilah yang disebutkan tadi bahwasanya
dengan adanya sistem informasi manajemen atau teknologi digitalisasi ini, data bisa disimpan dengan baik, dikelola dengan baik, hingga minim terjadinya human error. Memastikan data transaksi mudah diakses dan diperbarui secara akurat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya dengan data yang sudah disimpan dengan baik, itu akan menghasilkan data yang relevan untuk digunakan untuk menganalisis tindakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya ada elemen operasional, manusia dan aturan, deep dive, the human element. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu prosedur, rules, pedoman langkah demi langkah dalam pengoperasional sistem. Bertujuan menjaga konsistensi, mengurangi kesalahan input, dan memastikan keamanan data, di mana prosedur ini memastikan tidak ada salah langkah atau miss informasi yang terjadi. Karena dengan adanya prosedur ini, setiap orang akan terhubung satu sama lain dan tahu apa yang akan dilakukan masing-masing setiap dari tugas yang dipegang oleh komponen-komponen dari sistem informasi manajemen ini. Terus ada brandware atau the driver, pihak yang mengelola dan memanfaatkan sistem. Sistem secanggih apapun tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebaik-baiknya software tanpa ada sistem, tanpa ada sumber daya manusia yang ahli atau paham dalam mengelola software tersebut atau menjalankan software tersebut, maka software tersebut tidak akan ada gunanya. Seperti itu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Irfan Azra Chandra. Oke, baik. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan evolusi menuju teknologi modern. Sistem informasi manajemen tidak bersifat statis, dia berevolusi menjadi lebih fleksibel, cepat, dan cerdas. Dulu yang awalnya tradisional computing, sekarang di zaman yang sudah modern sini, sudah semakin banyak alat-alat untuk membantu dalam mengambil keputusan. Di sini sebagai contohnya ada artificial intelligence atau AI, atau yang dulunya hanya bisa digunakan di komputer, sekarang bisa di mobile aplikasi, atau dulu yang hanya bisa menyimpan data itu hanya di perangkat lokal atau komputer kita sendiri, sekarang bisa disimpan di cloud computing. Lalu ada juga big data atau yang untuk tempat menyimpan data kita, yang jika data perusahaan kita yang banyak seperti data penjualan atau yang lain itu kan, nah jadi bisa disimpan. Dan sekarang sudah bisa terhubung ke Internet of Things atau IoT sebagai alat tambahan, bukan hanya software gitu kan. Jadi IoT juga membantu dalam mendukung berjalannya informasi di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi yang dulu awalnya itu berbasis tradisional computing yang masih bahasanya itu ya apa ya, masih belum betul-betul otomatis lah. Mungkin sekarang ini yang sudah modern itu sudah bisa dibantu oleh AI, terus lebih fleksibel dengan bisa digunakan di mobile aplikasi. Lanjut, cloud computing, akses tanpa batas dari lokal server ke internet base. Manfaatnya itu sini fleksibilitas, data dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi jika tiba-tiba apa ya bahasanya ya, kita membutuhkan informasi yang kita perlukan itu tidak harus ke kantor. Jadi kita bisa mendapatkan data tersebut dari mana saja, di mana kita berada, karena data tersebut sudah tersimpan di cloud computing. Terus efisiensi biaya, mengurangi biaya infrastruktur fisik dan perawatan hardware yang mahal. Nah, dengan efisiensi biaya ini kita bisa menghemat biaya untuk membuat server kita sendiri seperti itu. Jadi sehingga kita tidak perlu untuk membuatnya, cukup di cloud computing. Lalu integrasi terpusat, data dari berbagai divisi terkumpul dalam satu sistem yang konsisten. Nah, maksudnya di sini itu jadi
data itu tidak menyebar ya, jadi terkumpul terpusat di satu cloud computing yang digunakan itu untuk semua informasi yang ada dalam sistem perusahaan tersebut. Lanjut, big data menggali nilai dari informasi masif. Mengapa big data penting? Karena satu analisis mendalam mengungkap pola tersembunyi, tren pasar dan perilaku organisasi yang tidak terlihat metode lama. Jadi di sini menganalisis apa saja sih yang lagi tren atau yang lagi penjualannya banyak atau apa sih yang lagi diminati orang. Nah, di sini ini dibantu untuk menganalisis apa saja yang dapat menguntungkan untuk perusahaan. Lalu strategi akurat, keputusan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan analisis data komprehensif internal dan eksternal. Jadi di sini ini kita itu menentukan strategi ke depannya itu bukan hanya mengira-ngira asumsi saja, tapi sudah berdasarkan data yang sudah disediakan, berdasarkan analisis yang kita lakukan sebelumnya. Jadi sehingga sudah ada strategi yang bisa kita pilih berdasarkan data tersebut. Lalu yang ketiga, evaluasi kinerja, identifikasi masalah operasional lebih dini melalui data histori yang lengkap. Nah, di sini dapat dapat apa maksudnya dapat terlihat masalah operasional apa yang muncul ketika kita menggunakan strategi atau keputusan yang kita ambil sebelum-sebelumnya agar kita lebih mengetahui lebih dini melalui data histori yang lengkap. Lanjut, artificial intelligence, sistem yang berpikir. Nah, di sini ada simulasi kecerdasan, kemampuan sistem melakukan analisis, prediksi, dan pembelajaran otomatis. Di sini maksudnya itu eh, kita bukan kita itu dibantu oleh apa namanya AI ya. Data itu udah bukan hanya kita sendiri yang berpikir, tapi sudah mulai di mana di zaman kita itu dibantu berpikir oleh sistem itu sendiri untuk apa? Untuk identifikasi pola, algoritma menganalisis data tanpa henti untuk menemukan tren. Jadi kita tahu pada saat itu tren apa yang lagi booming gitu kan, apa yang bagus untuk perusahaan, menguntungkan perusahaan, sehingga prediksi dan rekomendasi itu dapat diambil, memberikan saran kebijakan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan tanpa perlu diprogram ulang. Jadi AI ini itu dia itu belajar sendiri bahasanya, memberikan saran kebijakan dan adaptasi. Jadi itu beradaptasi sendiri terhadap perubahan lingkungan tanpa perlu diprogram ulang. Karena dia itu yang berpikir sendiri, dia mengikuti tren yang ada, mengikuti algoritma yang ada, menganalisis data sehingga dia membantu kita dalam mengambil keputusan. Lalu di sini ada konektivitas total mobile dan IoT. Nah, di sini ada dua, yaitu mobile aplikasi itu lebih fleksibel. Fleksibel kenapa? Karena ya kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa mendapatkan data dari mana saja, kapan saja, asalkan terhubung dengan internet ya. Manajemen dalam genggaman memungkinkan pemantauan laporan dan kinerja real time tanpa terikat lokasi kantornya. Jadi kita tidak mesti ke kantor untuk melihat data tersebut. Kita bisa di mana saja untuk memantaunya. Jadi lebih fleksibel dan menghemat waktu lah dibanding kita harus ke kantor kan. Lalu ada Internet of Things. Ini otomatis perangkat fisik saling berbicara via internet. Pengumpulan data operasional dilakukan otomatis oleh sensor meningkatkan akurasi. Nah, di sini ada IoT lah ya, robot kata bahasanya ya apa ya, yang otomatis perangkat fisik ini nih saling berhubung mengumpulkan data sehingga bisa apa ya, mengumpulkan data ini otomatis hingga kita melihat aja hasilnya bagaimana yang dihasilkan oleh perangkat tersebut. Lebih gampang lah bahasanya. Nah, di sini kita
Sudah di penghujung acara, kesimpulan masa depan manajemen berbasis data. SIM adalah fondasi utama perencanaan dan pengendalian organisasi. Teknologi modern, AI, IoT, cloud bukan sekedar tambahan, melainkan standar baru untuk efisiensi dan akurasi. Pemahaman teknis terhadap sistem ini adalah bekal mutlak bagi kita-kita yang ingin mendalami dunia kerja yang akan semakin kooperatif ini. Jadi sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Salam sejahtera untuk kita semua.